Beban bunga tahun 2013 yang dapat diatribusikan ke komponen liabilitas obligasi A sebesar 5 juta dan obligasi B sebesar 3 juta, tarif pajak efektif adalah 25%. Nah, kita melakukan penyesuaian laba bersih terlebih dahulu. Dari soal kita peroleh bahwa laba bersihnya itu sebesar 50 juta. Nah, kemudian kita hitung penyesuaian beban bunga setelah pajak. Nah, untuk obligasi A, kita lihat ya. Nah, ini obligasi A sebesar 5 juta. Nah, tarif pajaknya 25%. Nah, untuk obligasi A, dia kita hitung itu 5 juta dikali 1 dikurang 0,25. Nah, ini kalau ada tanda titik di depannya, artinya itu pecahan desimal. Nah, berarti 0,25. Nah, artinya 5 juta dikali 0,75%. Jadi di sini 1 ini dianggap 100%. Jadi 100% dikurang 25% itu kan 75%. 75% itu kan artinya 0,75. Nah, 0,75 dikali 5 juta, hasilnya itu 3.750.000. Nah, obligasi A ini kita lihat bahwa obligasi A ini diterbitkan pada awal tahun ya, sehingga dia tidak ada perhitungan waktunya. Berbeda dengan obligasi B, kalau obligasi B ini dia diterbitkan pada 1 September. Nah, kita masuk ke obligasi B untuk penghitungan penyesuaian beban bunga setelah pajak. Nah, obligasi B ini dia sebesar 3 juta beban bunganya. Kemudian tarif pajaknya 25%. Nah, artinya kita kalikanlah 3 juta dikali 4/12. Kenapa 4/12? Nah, karena dia ini kita lihat dari September. Nah, dia ini dari September. Nah, kita hitung sampai di Desember. Nah, jadi September, Oktober, November, Desember. Nah, ada 4 bulan. Jadi 4/12. Kemudian dikali 1 dikurang 0,25. 0,25 ini dari 25%. Seperti itu ya. Nah, hasilnya 750.000. Nah, kemudian kita totalkan 50 juta ditambah 3.750 ditambah 750.000, diperolehlah penyesuaian laba bersih sebesar 54.500.000. Nah, setelah kita hitung penyesuaian laba bersih, kita masuk ke penyesuaian rata-rata tertimbang saham beredar. Nah, rata-rata tertimbang saham beredar. Nah, saham yang diasumsikan akan diterbitkan itu kan ada berupa obligasi. Nah, kan obligasi A dan B ini nantinya bisa dikonversikan ke saham biasa. Nah, jadi di sini kita lihat obligasi A. Di sini kan dikasih tahu ya, kalau obligasi A ini diterbitkan pada awal tahun dan dapat dikonversi menjadi 200.000 lembar saham. Nah, langsung saja kita masukkan 200.000 lembar saham. Oh iya, rata-rata tertimbang saham beredar ini 1 juta, itu 1 juta itu dari sini ya. Dari soal, kan ada diketahui rata-rata tertimbang jumlah saham beredar sebesar 1 juta lembar. Nah, jadi di sini rata-rata tertimbang saham beredar itu 1 juta, diambil dari data yang disajikan, kemudian saham yang rata-rata tertimbang saham beredar, nah, saham yang diasumsikan akan diterbitkan itu kan obligasinya akan dikonversikan menjadi saham biasa sebesar 200.000 pada awal tahun. Jadi langsung kita masukkan 200.000. Kemudian obligasi B. Nah, obligasi B ini penerbitannya kan 1 September. Nah, kemudian dia itu 90.000 lembar saham. Nah, jadinya kita hitung itu dia itu kan kalau September sampai Desember, September, Oktober, November, Desember, 4 bulan per 12 kali 90.000. Sehingga
Hasilnya itu 30.000. Nah, kita totalkanlah 1 juta ditambah 200 ditambah 30.000, hasilnya penyesuaian laba bersih berikutnya setelah kita lakukan penghitungan rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 1.230.000. Nah, bagaimana cara menghitung laba per sahamnya? Jadi soal ini tadi kita diminta untuk menghitung laba per lembar saham, baik laba per lembar saham dasar dan LPS terdilusi. Nah, laba per lembar saham dasar ini kan rumusnya ada tadi ya di awal. Kita lihat. Nah, rumusnya itu laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, laba bersih residual ini diperoleh dari laba bersih dikurang dividen saham preferred. Tapi kan tadi Bu bilang kalau nggak ada dividen saham preferred-nya berarti dianggap nol lah. Nah, jadi di sini laba residualnya itu 54.500.000, maaf 54.500, 50 juta. Nah, ini 50 juta yang diperoleh dari soal. Nah, yang di soal ini disajikan laba bersih 50 juta. Nah, kemudian kita bagikan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham beredarnya 1 juta lembar. Nah, sehingga diperoleh bahwa laba untuk per lembar saham dasar itu harganya Rp50. Jadi per 1 lembar saham itu nanti diperoleh laba sebesar Rp50. Nah, ini ya, laba per saham, laba bersih tahun berjalan 50 juta sesuai soal tadi. Nah, kemudian LPS dasar itu 50 juta dibagi 1 juta, 50. Kemudian LPS terdilusi ataupun LPS yang dia itu laba per sahamnya yang mengalami pengurangan itu diperoleh dari 54.500.000 dibagi 1.230.000. Nah, dari yang ini dibagi dengan ini. Nah, sehingga hasilnya itu Rp44 ya, 44,38, tapi bisa dibuatkan ke atas. Jadinya LPS terdilusi itu Rp44,31 ya, 44 perak. 44, sekian perak lah gitu. Itu ya, untuk diketahui laba per sahamnya. Nah, jadi dari soal ini kita sudah tahu ya bahwa laba per saham itu untuk laba dasarnya itu Rp50 per saham. Kemudian untuk laba per sahamnya yang terdilusi, dia itu 44,31 perak ya. Hanya kecil. Nah, oke, kita masuk ke ini. Pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dan waran. Nah, jadi di dalam laba per lembar saham ini ada dipengaruhi dengan penggunaan option dan waran. Nah, menggunakan metode saham treasury. Nah, ini saham treasury yang tadi Bu sudah sampaikan sebelumnya. Nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Nah, dengan asumsi dikonversi pada saat penerbitan opsi atau waran. Perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran. Nah, rumus penghitungan saham beredar tambahan, nah dia itu ada harga pasar dikurang harga opsi. Nah, jadi harga pasarnya berapa, kemudian dikurang harga opsi. Harga opsi ini harga pilihan. Kemudian dibagi harga pasar dengan jumlah pilihan. Nah, kemudian di sini ada sekuritas anti dilutif. Oke. Di dalam perhitungan LPS, perusahaan perlu memisahkan sekuritas atau surat berharga yang secara individual benar-benar dilutif dengan yang anti dilutif. Nah,
Saham biasa dianggap dilutif jika dia menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Nah, kalau dilutif itu atau dilusi itu dia menurunkan ya. Kemudian kalau anti dilutif kebalikannya, dia itu meningkatkan laba per lembar saham dan menurunkan rugi per saham. Nah, kemudian perusahaan harus mengeluarkan sekuritas anti dilutif. Jadi perusahaan itu harus mengeluarkan sekuritas anti dilutif, tapi bukan untuk menutupi surat berharganya yang mengalami penurunan laba, bukan. Tetapi memang perusahaan itu harus mengeluarkan sekuritas anti dilutif, tapi tidak boleh digunakan untuk menutupi sekuritas yang dilutif. Nah, utang dapat dikonversi menjadi anti dilutif jika presentasi tambahan income atau pendapatan dari beban bunga setelah pajak lebih besar daripada presentasi tambahan saham jika utang dikonversi. Nah, kemudian opsi atau waran menjadi anti dilutif jika harga penggunaan opsi atau waran lebih besar daripada harga pasar. Nah, kayak tadi di sini itu ada rumus jumlah saham tambahan itu ada harga pasar dan ada harga opsi ya. Jadi kedua harganya akan mempengaruhi. Nah, kemudian dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah. Jadi harus dilakukan secara terpisah mana sekuritas yang dilutif, mana sekuritas yang anti dilutif. Nah, kemudian urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau tidak. Untuk memaksimalkan dilusi dari laba per saham, per lembar saham dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif sampai yang paling sedikit sifat dilutifnya. Nah, jadi perusahaan itu harus mengurutkan terlebih dahulu sekuritasnya itu mana yang paling dilutif sampai yang tidak terlalu dilutif setiap penerbitan sekuritasnya. Oke, baik, sampai di sini saja. Sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.